Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kidung Jemaat 28, Ya Yesus Tolonglah, mengawali Sapa Malam Gembala pada malam hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Ini adalah sebuah doa yang akan sering kita lakukan, kita sering panjatkan di masa-masa pandemi COVID-19. Tetapi di dalam ketidakmampuan inilah justru Tuhan menunjukkan karyanya. Biarlah dengan penghapusan dosa yang Tuhan berikan, kita juga dimampukan untuk hidup bersandar kepada Tuhan, sehingga tidak mengandalkan keinginan duniawi, kekayaan duniawi. Biarlah saat ini juga Tuhan mempersiapkan kita untuk kita bisa menyambut sapaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita, sehingga firman Tuhan boleh kita dengar dan kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, Allah yang selalu mendengar seru doa kami. Di dalam kerendahan kami datang kepadamu seraya mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman, hati kami diubahkan untuk setia melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita. Masih berkaitan dengan mimpi Fir'aun. Bagian ini cukup panjang karena merupakan final dari perikop ini. Kita akan membaca dari ayat 17 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini.
Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikian firman Tuhan. Tampaknya perlu kalau saya lanjutkan ya sampai ayat 40. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, hari Selasa yang lalu kita berbicara tentang apa? Titi Yoni, Ganda Yoni, Puspo Tajem. Nah, Puspo Tajem, setajam apapun mimpi itu, apapun maknanya, ya, hebatnya luar biasa firasat itu, apa yang disampaikan Tuhan kepada seseorang, bila orang itu tidak bisa menyikapinya dengan baik, maka mimpi itu pun akan sia-sia. Jauh sebelum kita sampai pada bagian ini, saya pernah bertanya kepada istri saya, Bu David. Bunda, kata saya, tahu enggak, di dalam Alkitab itu ada loh orang yang kemudian sama, ya, fungsinya, tugasnya, dia menjadi kabulok, kepala badan logistiknya, sekaligus juga merangkap menteri perdagangan. Saya tanyakan, siapa? Nah, puji Tuhan istri saya bisa menjawab. Dia bilang, ya Yusuf lah. Ya, saya tersenyum tertawa. Oh, puji Tuhan, istri saya ngerti. Ya, mungkin jabatannya lebih tinggi sebetulnya dari kabulok, daripada menteri perdagangan. Ini lebih tinggi, kuasa, hanya tahta ya yang membedakan, lebih tinggi. Tetapi apa yang dikerjakan hampir mirip seperti kabulok, kemudian menteri perdagangan. Nah, saudara, Yusuf bila tanpa hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk mengambil kebijakan atas mimpi yang dipahaminya, ia bukanlah siapa-siapa. Ya. Coba renungkan. Ia mengalami keberhasilan menjadi tangan kanan Potifar. Apakah karena mimpi? Bukan karena mimpi. Ia kemudian dipercaya oleh kepala penjara kerajaan. Apakah karena mimpi? Bukan juga, bukan karena mimpi. Ia mengalami keberhasilan itu karena apa? Mimpi ada apa namanya, menjadi sesuatu yang membuat dia berhasil. Bukan itu melulu, tetapi memang dia menjaga mimpi-mimpi di masa mudanya. Ia jaga, tapi dia tidak mengandalkan mimpinya itu. Dia bersikap bijak, dia mau dituntun Tuhan. Dengan apa? Supaya bisa mewujudkan mimpinya itu, dia melakukannya dengan bekerja yang terbaik, dengan ketekunannya, dengan keuletannya, dengan kerajinannya, dengan kejujurannya, dengan kesetiaannya, baik itu pada pekerjaannya, terlebih kepada
Tuhannya. Ya. Itu bukan karena mimpinya, tapi karena kemauan dia untuk dipimpin dan dia mengembangkan dirinya sedemikian rupa. Sehingga sahabat-sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, saudara bisa menjadi pemimpin yang baik bukan karena mimpi-mimpi saudara ataupun kemampuan menafsirkan mimpi saudara, atau memiliki mimpi yang luar biasa seperti hamba-hamba Tuhan. Bukan. Tetapi karena apa? Belajarlah dari Yusuf ini. Karena apa? Karena karakternya yang baik, karena kemauannya untuk bertekun di dalam Tuhan dan melakukan yang terbaik. Cukup itu. Kerjakanlah. Sandarkanlah diri pada Tuhan, lakukanlah yang terbaik di dalam nama Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun kami bukan ahli mimpi, ahli tafsir mimpi, tidak juga diberkati dengan mimpi-mimpi yang mengubahkan dunia. Tetapi Yusuf pun sebetulnya dia bisa jadi orang hebat, tidak melulu mengandalkan dari mimpi-mimpi, tetapi dari hikmat yang diberikan oleh Tuhan, yang dia tanggapi dengan sebaik-baiknya, sehingga dia mau ulet, tekun, kerja keras, setia, jujur di dalam pekerjaannya. Biarlah kami juga melakukan itu sebagai sumber keberhasilan kami untuk meraih masa depan, melewati masa-masa susah. Kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, paling tidak pemimpin bagi diri kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Ya Yesus Tolonglah. Mari kita menyanyikan bait yang kedua. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari. Tuhan memberkati. Amin.